كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini Allah kumpulkan kita di suatu tempat yang penuh dengan keberkahan, di mana Nabi kita mengatakan khairul biqa masajiduha. Nabi bilang sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Untayan indah kita sampaikan untuk seorang Nabi, beliaulah yang nanti akan memberikan syafaatul uzma bagi kita semuanya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan Allah hadirkan kita di masjid ini di hari yang penuh dengan keberkahan ini, yaitu di hari Jumat yang di dalamnya ada doa istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir apabila datangnya dalam keadaan sakit, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih Allah ganti dengan kebahagiaan, rezekinya dikit Allah banyakin, Allah anugerahkan anak-anak keturunan kita saleh dan soleha, dan yang muda pada meninggal dunia Allah jadiin kuburnya teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada hari Jumat ini kita telah berada di Jumat terakhir di bulan Safar, dan insya Allah Senin malam Selasa esok kita akan masuk daripada bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal jamaah sekalian. Sebagaimana para ulama banyak sekali menjelaskan, bahkan di dalam kitab Fatwa Imam Suyuti sampai Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau mengungkapkan, kalau saya mempunyai emas seberat gunung Jabal Uhud, la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau saya punya emas seberat gunung Jabal Uhud, niscaya saya akan infakkan untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Maruf Al-Qurhi beliau mengatakan, man hayya ta'aman li maulidi Rasul, siapa orang yang menyiapkan makanan untuk memperingati maulidnya Nabi, dan dia wajama ikhwanan, dia ngumpulin saudara-saudaranya, dan juga waqada sirajan, dia hidupin lampu, wa ta'aturan, dia pakai minyak wangi, wa tajamulan, dia berdandan. Semuanya untuk apa jamaah sekalian? Ta'ziman li maulidin Nabi, karena muliain daripada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan nanti yahsurullaha yaumal qiyamah ma'a firqatil ula minan nabiyyin. Orang itu nanti akan dibangkitkan dan digiring di hari kiamat bersama golongan para ulama, para nabi-nabi, dan para anbiya-anbiya jamaah sekalian. Dan dijelaskan juga bahwasannya dahulu ada jamaah sekalian di zaman Sayyidina Khalifah Harun Ar-Rasyid, ada seorang hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa. Kemudian ketika dia meninggal dunia, subhanallah, terpancar harum yang sangat wangi dari jasadnya, sampai orang-orang yang di kampung tersebut semua pada heran dan bertanya kepada istrinya, wahai seorang wanita, apakah kemuliaan daripada suamimu? Beliau mengatakan, sesungguhnya suami saya dalam kehidupannya yang penuh dengan maksiat, jika datang bulan Rabiul Awal, jika datang malam 12 Rabiul Awal, dia mandi, dia beli baju yang baru, dia berdandan, dan dia hidupkan malamnya dengan banyak baca salawat kepada Nabi, dan dia sampai meneteskan air mata karena rindunya kepada Rasulullah. Sesungguhnya gara-gara itulah jamaah sekalian dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan juga di dalam kitab jamaah sekalian sejarah Imam Malik bin Marwan,
Imam Malik bin Marwan pada saat itu ada seseorang anak muda, dia nunggang kuda. Lalu kudanya tiba-tiba menjadi liar dan lari dengan begitu kencangnya. Ketika itu tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan kuda. Lewatlah kuda tersebut di depan pintu Raja Malik bin Dinar atau Malik bin Marwan, jamaah sekalian. Anaknya pengen berhentiin. Ketika anaknya pengen berhentiin, ternyata bukan ketangkap kuda tersebut, malah dia tertabrak dengan kuda tersebut sampai dia meninggal dunia. Akhirnya Raja Malik bin Marwan sangat marah. Siapa yang punya kuda, katanya. Dicari-dicari oleh tentaranya, ternyata ada anak kuda yang sedang nyari kudanya. Dan akhirnya dia ditangkap, ingin dihukum. Kata Malik bin Marwan, kalau saya ketemu dengan yang punya kuda ini, saya hukum dengan seberat-beratnya. Anak muda itu dalam perjalanan sambil berdoa, ya Allah, kalau saja ini Malik bin Marwan seorang pemimpin, seorang pemerintah, dia nggak marah kepada saya akan baca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pada saat itu ketika dia berhadapan dengan Imam Malik bin Marwan, itu Imam Malik bin Marwan tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba hatinya langsung lembut dan nggak bisa marah. Sampai beliau nanya seperti ini, wahai anak muda, apa amalanmu sehingga aku ini nggak bisa marah? Kata anak muda tersebut, saya nggak punya amalan apa-apa wahai Imam Malik bin Marwan, melainkan saya ini ketika ingin berjumpa denganmu, saya bilang, kalau engkau nggak marah, saya pengen baca maulidnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata Imam Malik bin Marwan, ya Allah, gara-gara kau mengucap seperti itu, hatiku yang marah dilembutkan oleh Allah, sehingga aku ini gak bisa marah kepadamu, gara-gara engkau ingin baca maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya apa, jamaah sekalian? Akhirnya bukan dihukum, malah dikasih uang untuk mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Siri As-Sikti, beliau mengatakan, ma min maudiin yuqsadu fihi maulidin Nabi. Tidaklah suatu tempat kalau dibacakan maulidnya Nabi, melainkan tempat itu akan menjadi raudhah min riyadil jannahnya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Pernah dahulu saya punya guru namanya Habib Umar bin Habib. Beliau punya guru namanya Habib Muhammad Al-Haddad, Mufti Liyaul Baydun. Satu saat beliau didatengin sama anak muridnya. Beliau bilang, "Assalamualaikum ya Habib." "Waalaikumsalam. Ra'aitul bariha aba," katanya, "saya ngeliat semalam bapakmu dalam mimpi saya." "Apa yang dikatakan oleh bapakku, wahai anak muridku?" Sesungguhnya beliau mengatakan, tidaklah ada seseorang yang baca maulid dalam satu kampung, melainkan baru baca ya Rabbi salli ala Muhammad, seluruh kuburan yang ada di kampung kita itu semuanya adabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan juga oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Satu saat beliau kedatangan seorang wanita, ngadu, "Ya Sayyidina Hasan, saya pengen ngimpiin anak saya yang meninggal dunia, seorang wanita." Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, "Salat aja ibu, salat hajat." Beliau salat. Pas malamnya mimpi, ternyata Masya Allah anaknya sedang berada dalam siksa adab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pada saat itu jamaah sekalian, beliau ngadu sama Sayyidina Hasan, "Ya Sayyidina Hasan, anak saya sedang dalam keadaan siksa kubur. Bagaimana? Doain aja ibu," kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Pas malam yang kedua, Sayyidina Hasan Al-Basri ketika sedang istirahat, beliau tertidur, melihat ada seorang wanita berpakaian serba hijau, parasnya indah, sambil mengucapin, "Assalamualaikum ya Sayyidina Hasan." "Waalaikumsalam." Beliau nanya, "Man anti, siapa engkau?" "Saya ini adalah seorang anak putri dari ibunda saya yang belum lama berjumpa denganmu. Bukan kau berada dalam siksa azab kubur?" "Benar ya Sayyidina Hasan." "Bahkan bukan saya doang, di kuburan itu kurang lebih ada 500 orang yang sedang diadab di dalam kubur, jamaah sekalian." Dan ini juga dikisahkan oleh Al-Imamul Haddad, Shahibur Ratibul Haddad. Pada saat itu kami dengan 500 orang sedang diadab, tapi tiba-tiba di pagi hari ada seorang anak muda lewat kuburan kami sambil baca salawat sallallahu ala Muhammad, atau baca salawat dengan sigoh apapun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dengan satu salawat, kuburan yang ada 500 orang yang sedang diadab Allah jadiin taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah sekalian. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, kalau kita baca maulid Nabi, Allah akan ciptakan awan di atas kepala kita, jamaah sekalian, di atas majlis kita, di mana kalau selesai majlis maulid tersebut, maka awan itu akan menyebar di sekeliling kampung kita, sehingga siapapun yang tidak hadir dapat keberkahan dengan baca maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Mari semuanya hidupkan di hari mulad maulid ini, banyakin baca salawat kepada Nabi, banyakin biar dekat kepada Rasulullah. Kalau di bulan maulid kita nggak dekat sama Nabi, kapan lagi kita bakal dekat dengan Nabi Muhammad SAW?
hidupin sunnah-sunnahnya, hidupkan daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah. Di antaranya, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'atus syahidin. Orang yang menghidupkan daripada sunnahku, di mana orang udah nggak pada ngidupin sunnahnya Nabi, maka ketahuilah pahalanya 100 syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo semuanya, mulai Jumat besok yang bisa pakai baju putih dalam kesunahan kita di salat Jumat ya mas kalian. Kita gunakan siwak, minumnya dengan minumnya Nabi. Kita mulai bismillah dengan alhamdulillah. Dan kita tidak tidur kecuali kita baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bulan maulid ini bawa berkah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan dengan masuknya bulan maulid, siapapun yang hadir pada saat ini, kita kalau tidur bisa mandang wajah indahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan ini siang, ini hari Jumat, kita dikumpulkan di masjid yang berkah ini. Satu saat Allah kumpulkan kita di depan Ka'bah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa salat di Masjidin Nabawi dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang hadir saat ini, mudah-mudahan kalau ada keluarganya yang sakit, Allah angkat dari segala macam penyakitnya. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang soleh dan soleha. Dan jika Allah wafatin kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Inna Allah ta'ala yaqul bi kitabihi tanzil wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ajarana min hizbihi wa min adabihi al alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.